Hai, saya dari Hurko Indonesia, dan kita akan membahas pemrograman conversation dengan topik holes programming atau pembuatan lubang, dan subtopiknya adalah drill dan tab. Holes programming kita bisa akses dari menu input dengan memilih menu path programming atau soft key F3 dan menu holes soft key F2. Pemrograman holes dengan menggunakan metode conversation di mesin Hurko, caranya adalah dengan memasukkan data operasi yang akan dilakukan terlebih dahulu, dan setelah semua operasi selesai diidentifikasi, baru kemudian dimasukkan data koordinat lokasi pemakanan. Soal yang akan kita pakai kali ini adalah seperti ini. 6 buah lubang yang membentuk posisi lingkaran. Radius dari tengah lingkaran ke masing-masing lubang adalah 20 mm. Untuk operasi yang akan dilakukan adalah center drill menggunakan diameter 4, drill diameter 7, dan terakhir tab menggunakan tool M8x1, di mana baik drill dan tabnya through holes alias menembus material. Untuk memulai program sesuai gambar di atas, masuk ke menu holes atau soft key F2, pilih menu drill operation, soft key F1, dan pilih proses pertama sesuai gambar, yaitu center drill atau soft key F2. Masukkan nilai Z star, yaitu titik posisi sumbu Z, di mana mesin berhenti menggunakan kecepatan rapid atau tanpa pemakanan, dan mulai menggunakan kecepatan feed atau kecepatan pemakanan. Di sini kita masukkan nilai 5. Artinya tool akan bergerak menggunakan kecepatan rapid dari atas atau Z0 mesin hingga 5 mm di atas 0 benda kerja. Kemudian mulai menggunakan kecepatan feed yang besarannya nanti akan mengikuti data yang dimasukkan di data tool. Masukkan nilai Z bottom, yaitu batas bawah pemotongan. Di sini kita masukkan nilai minus 0,5 mm, artinya proses center drill akan dimulai dari 5 mm di atas 0 benda kerja sampai ke posisi 0,5 mm di bawah 0 benda kerja. Sekarang, masukkan nomor tool yang digunakan untuk proses center drill. Kita bisa pilih nomor toolnya dari menu Select Tool from List atau soft key F3, atau langsung diketik di kolom nomor tool. Setelah nomor toolnya diisi, maka data toolnya juga akan langsung terisi penuh sesuai dengan angka yang kita masukkan saat setting tool. Di sini yang digunakan adalah RPM spindle 4774 dan feeding searah sumbu Z-nya sebesar 716 mm per menit. Nilai RPM dan plunge feed ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Untuk proses kedua, kita pilih next hole operation atau soft key F2, drill operations, soft key F1, kemudian pilih proses kedua sesuai gambar, yaitu drill atau soft key F1. Nilai Z star-nya otomatis mengikuti proses pertama, tapi bisa diubah sesuai kebutuhan. Untuk Z bottom, nilainya kita masukkan sesuai gambar, yaitu minus 20. Yang artinya proses drill-nya akan dimulai dari 5 mm di atas 0 benda kerja, sampai ke posisi 20 mm di bawah 0 benda kerja. Sekarang, masukkan nomor tool yang digunakan untuk proses drill. Sama seperti sebelumnya, kita bisa pilih nomor toolnya dari menu Select Tool from List atau soft key F3, atau langsung diketik di kolom nomor tool. Setelah nomor toolnya diisi, maka data toolnya juga akan langsung terisi sesuai dengan angka yang kita masukkan saat setting tool. Nilai RPM dan plunge feed-nya ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Untuk proses drill kali ini, kita menggunakan RPM spindle 2728 dan feeding searah sumbu Z atau plunge feed sebesar 409 mm per menit. Untuk proses drill, ada dua pilihan tipe packing yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Tipe pertama adalah standar. Standar pack artinya adalah tool akan melakukan retract setiap selesai satu pemakanan. Fungsi retract di sini adalah untuk membuang sisa chip yang di-cutting. Besar kedalaman satu kali pemakanan dimasukkan di kolom pack depth. Masukkan nilai 1, tekan enter. Artinya,
tool drill akan makan per 1 mm setiap kali turun, lalu retract ke atas, kemudian akan turun lagi untuk makan 1 mm lagi, kemudian retract. Demikian seterusnya sampai tool mencapai nilai yang diinginkan seperti tertera di kolom Z bottom. Jika nilai pack depth diisi 0, maka tool akan melakukan pemakanan langsung dari Z star ke Z bottom dengan 1 kali pemakanan. Kolom packing retract clearance adalah nilai incremental clearance dari tool terhadap angka di kolom Z start, di mana tool nantinya akan retract di antara masing-masing packing. Jika dimasukkan nilai 1, artinya tool akan turun rapid dari 0 mesin hingga mencapai titik Z star, yaitu 5 mm di atas 0 benda kerja, mulai kecepatan feed rate, dan turun cutting sejauh nilai pack depth, yaitu 1 mm ke bawah, lalu retract atau naik dengan kecepatan rapid ke posisi 1 mm di atas nilai Z star, yaitu 6. Sebaliknya, jika nilai packing retract clearance adalah minus 1, artinya nanti tool akan retract ke posisi 1 mm di bawah nilai Z star, yaitu 4 mm. Jika nilai packing retract clearance diisi 0, maka tool akan retract ke posisi Z star. Pilihan tipe packing kedua adalah chip breaker. Tipe ini tidak memiliki gerakan retract untuk membuang chip setelah pemakanan. Artinya, tidak ada kolom packing retract clearance. Setiap selesai 1 kali packing, tool akan berhenti sejenak tanpa retract, kemudian melanjutkan pemakanan ke bawah. Untuk proses ketiga, kita pilih next hole operation, atau soft key F2, dan tap operation, soft key F2. Kita bisa memilih proses tap yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu tap atau soft key F1 atau rigid tap, soft key F2. Tap adalah metode pembuatan ulir tanpa ada gerakan retract, sementara rigid tap adalah metode pembuatan ulir yang memperbolehkan adanya gerakan retract. Pada metode tap, setelah memilih soft key F1, nilai Z star-nya otomatis mengikuti proses sebelumnya, tapi bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk operasi tap dan rigid tap, kolom Z star juga bisa berarti posisi awal dimulainya proses ulir atau awal thread, dan awal spindle mulai berputar. Untuk Z bottom, nilainya kita masukkan sesuai gambar, yaitu minus 20, yang artinya proses tapnya akan dimulai dari 5 mm di atas 0 benda kerja, sampai ke posisi 20 mm di bawah 0 benda kerja. Sekarang masukkan nomor tool yang digunakan untuk proses tap. Sama juga seperti sebelumnya, kita bisa pilih nomor toolnya dari menu Select Tool from List, atau soft key F3, atau langsung diketik di kolom nomor tool. Setelah nomor toolnya diisi, maka data toolnya juga akan langsung terisi sesuai dengan angka yang kita masukkan saat setting tool. Untuk proses tap, hanya nilai RPM yang bisa diganti sesuai kebutuhan di jendela pemrograman. Untuk proses tap kali ini, kita menggunakan RPM spindle 835. Untuk metode rigid tap, sama seperti metode tap, hanya saja ada penambahan kolom pack depth untuk memasukkan nilai jarak yang ditempuh tool sekali turun dalam proses pengetapan. Selain itu, juga ada kolom dwell time, yaitu berapa lama tool diam di dasar setiap proses tap sebelum retract untuk proses tap berikutnya. Untuk rigid tap, tool akan retract ke Z star setiap atau setelah proses tap. Untuk dwell time kali ini, kita akan isi 1 second dan pack depth-nya 1 mm. Setelah semua operasi selesai dimasukkan ke dalam program, langkah terakhir adalah memasukkan lokasi atau koordinat lubang yang ingin di-cutting. Berdasarkan gambar, yang diketahui hanya 2 variabel, yaitu jumlah lubang yang akan di-cutting, ada 6 pieces, dan jarak radius dari titik tengah lingkaran ke masing-masing lubang, yaitu 20 mm. Sementara koordinat masing-masing lubang tidak diketahui. Untuk itu, kita gunakan pilihan Next Hole Operation, atau soft key F2, kemudian Bold Circle, soft key F5. Setelah muncul jendela Bold Circle, masukkan data-data yang diketahui dari gambar ke dalam masing-masing kolom. Pertama, di kolom Number of Holes, masukkan jumlah lubang yang diketahui dari gambar, yaitu 6, lalu Enter. Untuk nilai X dan Y center, masukkan nilai titik tengah lingkaran berdasarkan drawing, yaitu tepat di datum. Artinya nilainya dimasukkan 0 untuk X dan Y, kemudian Enter. Kemudian untuk kolom radius, dimasukkan nilai 20 seperti yang ada di drawing, kemudian Enter.
Pemrograman selesai, hasilnya bisa dilihat di jendela grafik.